Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya menjelang siang. Sekarang saya ada di PPP dan hari ini insya Allah akan ikutan sharing kembali bersama Universitas Trilogi ya, Universitas Teologi di jurusan Agroteknologi. Saya akan sharing tentang mengenal profesi penyuluh pertanian serta kegiatan pendukungnya. Jadi katanya menurut informasi kebanyakan yang hadir di webinar kali ini kebanyakan adalah 59%-nya itu mahasiswa. Nah, semoga sharing kali ini juga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik mahasiswa yang akan terjun ke dunia pertanian dan mudah-mudahan nanti juga berkecimpung di dunia pertanian. Semangat! Beliau adalah seorang dosen agroteknologi Universitas Trilogi. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Fitri yang jadi MC pada hari ini, dan terima kasih selamat datang juga kepada rekan-rekan semua. Apalagi kepada Mbak Edina, silakan Mbak Ed menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Warid, Mbak Fitri, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu semua di Universitas Trilogi. Kalau pesertanya jangan panggil Bapak Ibu karena masih muda semua ya. Boleh manggil adik-adik kali ya. Jadi tua deh kalau manggil adik. Kita manfaatkan waktu aja. Jadi saya diminta untuk sharing tentang profesi saya sebagai penyuluh pertanian dan juga kegiatan pendukungnya. Ini kita mulai. Oke, ini sebentar dulu ya karena soal profesi saya mau menjelaskan dulu. Saya Efrina Brestuti. Saya penyuluh pertanian muda tuh. Jadi masih muda ya. Nah, yang pertama nih kita tahu dulu pertanian, pengertian dan ruangnya. Kenapa saya membahas soal pertaniannya dulu? Karena kalau masyarakat umum atau ya masyarakat umum lah taunya pertanian itu yang nanam-nanam doang, yang sawah doang, ladang doang. Padahal pertanian itu luas, dari hulu sampai hilir, bahkan sampai urusan pemasaran dan kemitraannya. Kita lihat. Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang sudah diterbitkan. Jadi pertanian itu kita lihat dia dari hulu sampai hilir, mulai dari usaha taninya, agroindustrinya tadi masuk ya, pemasaran dan jasa penunjangnya. Nah, soal penyuluh pertaniannya dulu nih, ruang lingkup profesi penyuluh pertanian. Kalau teman-teman pasti ngelihatnya, teman-teman adik-adik juga, penyuluh pertanian itu orang yang harusnya berada di lapangan gitu kan pasti ya. Nah, penyuluh pertanian itu siapa sih? Apakah cuma dia pegawai pemerintah saja atau bisa orang lain yang menjadi penyuluh pertanian? Ternyata itu bisa. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Pertanian itu harus seorang warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan. Jadi kalau misalnya dia warga negara asing itu tidak boleh menjadi penyuluh pertanian di Indonesia karena diatur di undang-undang harus warga negara Indonesia. Nah, ini tugas pokok dan fungsi ini cukup diketahui aja karena ini untuk penyuluh sih. Ini namanya anjang sana perorangan atau apa sih, penyuluhan dengan sasaran perorangan ya, satu orang saja. Ini ketua kelompok kebetulan sedang diajarkan penggunaan bagan warna daun. Penyuluhan massa ini. Karena waktu itu kita melibatkan hampir 3 kelompok untuk demonstrasi cara pemupukan di padi dengan sistem. Nanti teman-teman adik-adik bisa cari tahu tentang jejer legowo. Nah, ini 31 anjang sana kelompok di kelompok Tani Subur Jaya. Ini sedang membuat apa ini, kecil sekali ya kalau nggak salah nih, tentang PTT padi juga. Itu kita membuat kompos juga di sini tidak salah. Nah, yang ini penyuluhan yang sekarang sudah 4.0, Postudis 4.0. Jadi kita sama seperti di telekonferensi ya. Namanya penyuluhan pertanian itu tugas yang happy tapi berat. Nah, ini jangka pendeknya
kita sebagai penyuluh harus menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah pada usaha tani, termasuk mengelola usaha taninya agar produktif, efektif, dan efisien seperti tadi. Ya, kelompok peneliti tani, kemudian ada kelompok tani, kita arahkan supaya hasil produknya tidak hanya dijual dalam produk segar, kita olah sedemikian rupa supaya bisa memberikan nilai tambah bagi petani dan keluarganya. Nah, yang berat banget ini adalah jangka panjang yang memang ini nggak bisa dalam jangka waktu 1-2 tahun untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, ini saya coba memetakan apa yang sudah saya lakukan sebagai penyuluh sejak saya menjadi penyuluh sejak tahun 2012. Jadi selama 2 tahun awal ini, nanti kalau misalnya adik-adik ternyata jadi penyuluh pertanian itu jangan kaget. Pada saat awal nih banyak yang baru masuk penyuluh itu pada kaget gitu ya, kok baru jadi langsung diterjunin di lapangan dan mereka bingung mau ngapain. Itu tidak usah bingung, karena memang pasti setahun atau 2 tahun pertama penyuluh itu paling enggak kita harus mengenal dulu nih sasaran kita petani. Oh ya, ini dia, saya tulis di sini ya. Ini websitenya, ntar bisa sambil dilihat. Tapi mohon maaf, ini baru di Play Store saja. Media sosialnya baru dibuat sih. Kan nih masih saya manage semua, jadi ya sesuai waktu saya bisanya untuk manage. Jadi baru sedikit lah untuk yang Instagram dan sebagainya. Nah, kegiatan pendukung penyuluhan menjadi Green Monster Blogger. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa saya turun ke menjadi blogger? Selain apa sih tugas penyuluh, selain memang sasarannya adalah kelompok tani dan pelaku usaha, kita juga wajib untuk mendiseminasikan teknologi ke masyarakat luas. Nah, bonusnya nih menambah pemasukan nih. Ya, jadi kan kalau penyuluhan itu penyuluhan ini saya garis bawahi ya. Tidak ada program, tidak ada biaya. Kegiatan penyuluhan itu harus dilaksanakan gimana pun caranya. Gitu. Untuk yang khusus saya sebagai ASN. Jadi gimana caranya nih, saya pengen menghidupkan kelompok program di desa, tapi tanpa bantuan, berarti kan harus swadaya. Nah, saya mencoba masukannya dari usaha saya di blog ini gitu. Oh ya, ini dia. Ketika menjadi pertanian plus blogger, saya sering diajak untuk sharing. Ini yang tadi tayang di video ya. Ini saya perlihatkan isi email. Jadi melalui blog juga dapat membantu memasarkan produk pertanian punya kelompok atau anggota petani. Ini juga ini simple banget nih, padahal cuma bertanam di musim kemarau. Cuma tips-tips gitu aja, dan itu bisa memberikan inspirasi bagi pembaca. Nah, ini untuk memanfaatkan media sosial buat adik-adik semua. Saya yakin nih kaum milenial ini sekarang kalau lihat postingan Instagramnya itu keren-keren, dan desainnya teman-teman, cara memotret, semuanya bikin video itu keren-keren banget anak-anak milenial sekarang. Jadi saya harap kalau misalnya punya medsos, maksimalkan deh manfaatnya, misalnya untuk sharing hal-hal yang bermanfaat untuk pertanian, karena menginspirasi banget untuk masyarakat kayak gitu. Akun medsos saya dan juga blog saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kita diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.